Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bethesda Church. Halo. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan saudara tinggi. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini sebagai orang-orang yang menerima anugerah, kebaikan, kelimpahan kasih karunia. Dan apapun situasi yang kita hadapi di depan, sebesar apapun tantangan saudara, peperangan saudara, percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang berperang bagi saya dan saudara, amin. Dan kemenangan sudah Dia jamin. Ketika Dia selesaikan di atas kayu salib oleh darahnya satu kali untuk selama-lamanya, sehingga hari ini kita menerima jaminan kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang terima anugerahnya, teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Betapa kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini sebagai orang yang dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Kami percaya apa yang Kau selesaikan di atas kayu salib menanggung setiap pelanggaran kesalahan kami satu kali untuk selama-lamanya. Dan apapun situasi yang kami hadapi, peperangan apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan yang berperang gantikan kami. Dan kami percaya juga Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, come on. Yang terima kemenangannya deklarasikan bersama-sama. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see the mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. Yang terima kemenangan sama-sama. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted up. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you were for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see the enemy too. So when I fight, I'll fight on my knees with my
Sekali lagi yang terima kemenangannya beri sorak-sorai bagi Allah kita. Sebab nama Yesus, nama yang berkuasa di surga, di bumi, nama yang menjamin kemenangan kita, amin. Apapun situasinya tetap deklarasikan nama Yesus. Here we go. Nama Yesus, come on. Menara yang kuat. Dengan bangga kita katakan, kalahkan, yes. Di atas segalanya. Kami bersyukur gerejamu Tuhan Yesus menerima kemenangan kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam kami, menjamin kemenangan dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Mari bersama bangkitkan imanmu. Here we go. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis getar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari gereja Tuhan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Dengan imanmu buat iblis gemetar. Kita kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yang percaya, come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Yang terima kemenangan. Nama Yesus, kalahkan. Woo! Nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih buat kuasa-Mu yang bekerja dalam Yesus. Thank you Jesus. Deklarasikan bersama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan, are you guys ready? 1, 2, here we go. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang terima kemenangan sambil angkat tangan saudara, katakan nama. Yes, apapun situasinya, peperangan saudara hari ini, serukan namanya. Yes, semua musuh sudah dikalahkan. Here we go. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Bagi dia segala puji, kemuliaan selamanya. Amin. Karena bersama dengan namanya, kita maju melawan segala sesuatu yang jadi tantangan buat hidup kita hari-hari ini, oke? Let's sing this. Sing it. Oh, 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 oh,
percaya ketika kita jalan sama dia, Allah yang punya langit dan bumi, nothing can stand between us and our victory. Amin. Dengan iman kita menyatakan, God is fighting for us, pushing back the darkness. I don't know the kingdom, it cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness. Lighting up the kingdom, it cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out one more time. Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness. Lighting up the kingdom, it cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. Resurrection, power of Christ, alive in me, and I am free in Jesus' name. 'Cause we will live, I will sing. I will live, I will not die. I will declare and let you hide. Christ we live, and I am healed in Jesus' name. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur Bapa. Kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah sekali-kalinya meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Di saat tersesat, di saat terbawa hidup kami Tuhan, Engkau ada. Dan Engkau ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. I remember how you provided. You helped me through the night. I remember how you sustained me when you step in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside
been a minute, never been a moment that you weren't in it, never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it, never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it, never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, oh Jesus. I was lost in the water, but I never went under. You were always on time, and Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. Yes, you were. You were always on time. You were always, always, always on time. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it, never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. I was tossed in the water. Yes, Lord. It's only you, Lord, that you are always on time. And Jesus, yes. You were always on time. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang selalu tepat waktu Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada di pihak kami Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau selalu ada di pihak kami Bapa. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah
Yesus salahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Hari ini bawalah segala perkaramu kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup memulihkan saudara. Amin. Makasih Bapak. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup
Namun kami memilih untuk tenang di dalam-Mu Tuhan Yesus. Inilah syukur kami Tuhan Yesus. Inilah syukur kami Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin. Bapa Kau Raja atas. Kami tenang sebab Kau Allah kami Tuhan Yesus. Kami tenang sebab Kau ada di pihak kami Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku ternafasnya Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas. Kami tetap bersamamu Tuhan Yesus. Ku ternafasnya Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang hanya bersamamu Tuhan Yesus. Bapa Kau Raja, yes, melebihi segalanya Bapa, melebihi segala permasalahan kami Tuhan. Di saat badai bergelora, ku tenang sebab Kau Allahku. Betapa kami bersyukur Tuhan di dalam dunia yang sudah jatuh ini, yang semakin lama semakin gelap, yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah, kami tidak tinggal diam. Gadamu, tongkatmu, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menghibur kami, berjalan sampai kami melewati lembah. Dan kami percaya Tuhan, hanya kebajikan kemurahan belaka yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Kami datang ke tempat ini duduk diam, menempatkan diri kami di bawah firman kasih karunia. Kami mau melihat Yesus, melihat semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Karena kami tahu, disitulah letak ketersediaan dari semua yang kami butuhkan dalam dunia yang sudah jatuh ini. Kami percaya 1.000 orang boleh rebah di sisi kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, semuanya tidak akan pernah menimpa kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Sepanjang beberapa minggu ke depan dalam bulan ini saya mau berbicara tentang hikmat untuk menghadapi situasi yang sulit. Saya mau saudara mengerti, saudara dan saya tinggal dalam dunia yang sudah jatuh. Dan keadaan dunia ini semakin lama semakin gelap.
Dan semuanya bukan menuju kepada arah yang baik, tapi semuanya menuju kepada kebinasaan. Jadi jangan harapkan dunia ini semakin lama semakin baik. Kalau saudara melihat apa yang terjadi, kelihatannya dunia semakin canggih, ada AI, ada segala macam. Saudara pinjam uang sekarang nggak perlu ke bank, nggak perlu cek apapun, cukup mengisi data, kemudian uang masuk ke rekening saudara. Kelihatannya canggih. Tapi semuanya ini sedang menuju kepada kebinasaan. Ada berapa banyak orang yang melakukan hal ini, semuanya menuju kepada kebinasaan. Jadi dunia, tempat di mana saudara tinggal, sudah jatuh. Semakin lama semakin gelap. Dan semuanya menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya, perhatikan baik-baik, sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja di sekitar saudara. Bukan atas saudara. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Bukan atas saudara, tapi di sekitar saudara. Kita sudah melalui resesi 98, 2008, pandemi 2019, ada kelaparan, ada perang. Sekarang terjadi perang di beberapa tempat dan ancaman perang terjadi di mana-mana. Sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa semuanya ini sebelum kedatangannya harus terjadi. Tetapi kamu berawas-awaslah. Janganlah kamu gelisah. Bukan karena gelisah apa yang terjadi, tapi jangan kamu gelisah. Guard your heart. Bilang sama kiri kanan saya, jangan gelisah. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Kenapa? Karena kamu berbeda dengan orang-orang dunia. Waktu semua ini terjadi, waktu orang dunia menghadapi semuanya ini, mereka betul-betul ada dalam masalah. Tapi berbeda dengan saudara. Saudara sudah ditebus. Saudara sudah dipisahkan. Saudara sudah dikuduskan. Dan saudara punya Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Saudara belajar sesuatu hari ini? Saudara berkati? Jadi hikmat yang pertama. Ketika kamu menghadapi situasi yang sulit. Jadilah orang yang rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu datang sama Tuhan. Tuhan, saya gak mampu Tuhan. Tapi saya tahu firman-Mu, saya tahu janji-Mu. Saya mau hidup di dalamnya. Engkau pasti menepati janji-Mu dalam hidupku. Amin. Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Pegang janjinya. Maka Tuhan akan membuka matamu kepada solusinya. Dan Tuhan memberikan hikmat kepadamu tentang apa yang harus kamu lakukan. Supaya kamu bisa keluar dari situasi yang sulit. Sama seperti Ishak. Tuhan memisahkan Ishak. Tuhan mau berperkara sama Ishak. Tuhan mengizinkan Ishak melalui situasi yang sulit. Untuk membuat Ishak mengenal dia lebih lagi. Tuhan mau Ishak mengenal dia lebih lagi. Bukan hanya Abraham yang mengenal Ishak. Tapi Tuhan mau anaknya juga mengenal siapa Allahnya, Bapaknya. Amin. Sekaligus ingin membuat Ishak mengetahui apa yang sesungguhnya dalam hati dia. Terkadang kita tidak pernah menyadari betapa sombongnya kita selama ini. Mengandalkan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Mengandalkan koneksi-koneksi yang kita miliki untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara dunia seperti orang dunia. Kita datang kepada orang, wah gampang kalau ini mah begini-begini pasti beres. Betapa sombongnya kita. Kita tidak pernah menyadari sampai sesuatu terjadi. Tapi Tuhan bilang sama Ishak, jangan pergi ke Mesir ya. Situasi sulit yang kamu hadapi, jangan kamu coba selesaikan dengan cara-cara dunia. Jangan. Kamu tinggal di tanah perjanjian. Apa itu tanah perjanjian? Negeri yang begitu banyak janji Tuhan, begitu banyak firman Tuhan. Tinggal di sini. Pegang janjiku, pegang firmanku, tinggal di negeri ini, hidup di dalamnya. Janji yang aku ikrarkan kepada Bapamu, dan aku pasti tepati sumpahku yang aku pernah katakan kepada Bapamu. Dia tinggal di sana. Amin. Dia menabur. Aneh, ini aneh. Menabur di saat kesulitan. Orang tidak pernah menabur di saat kesulitan, tapi ini hikmat dari Tuhan.
Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu di luar akal pikiranmu untuk melakukan sesuatu yang membawa kamu keluar dari kesulitan. Dia menabur di tanah itu dan Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Kalau kamu mencoba untuk menyelesaikan masalahmu dengan kekuatanmu, kita sudah lihat kemungkinan kamu tidak bisa mendapat hasil 100 kali lipat, tapi kemungkinan kamu akan terus turun, terus kehilangan. Tapi kalau kamu mau pegang firman Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kamu, divine, di luar akal pikiran kamu. Dan apa yang terjadi? Dia menabur di tanah itu, dia mendapat 100 kali lipat. Ingat baik-baik, mendapat hasil 100 kali lipat di saat ekonomi baik, di saat semua baik-baik, itu hal yang wajar. Tapi mendapat hasil 100 kali lipat di situasi yang sulit, itu gak mungkin. Tapi Tuhan mengizinkan kita masuk dalam situasi yang sulit dan memberkati kita 100 kali lipat. Untuk menunjukkan kepada kamu, sekaligus membuat kamu rendah hati, membuat kamu sadar bahwa apa yang saya dapat dalam situasi yang sulit, ini bukan kekuatan saya. Ini semua dari Tuhan. Rendah hati, selalu datang sama Tuhan. Pegang janji Tuhan, hidup di dalamnya. Saya percaya Tuhan akan membukakan matamu kepada solusinya. Dia akan memberikan hikmat kepadamu. Amin. Tentang apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa keluar dari situasi yang sulit. Diberkatilah saudara. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jadilah orang yang rendah hati. Dan ingat baik-baik, selalu setiap hari dalam doamu minta hikmat. Supaya Roh Kudus yang ada dalammu menjadi roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Mengenal dia dengan benar. Jangan minta kekayaan, jangan minta kehormatan. Jangan minta kehidupan. Tapi biar saya mengenal engkau dengan benar Tuhan. Kenal Tuhan dengan benar. Ini hikmat. Waktu kamu mengenal dia dengan benar. Saya tahu Yesus saya. Saya tahu bagaimana dia terhadap saya. Saya tahu apa yang dia lakukan waktu saya menghadapi situasi. Saya tahu betul dia. Kamu menjadi orang yang tenang. Amin. Kamu tidak akan pernah mengandalkan lagi cara-cara dunia, tapi kamu akan selalu datang sama dia. Dan ganjarannya, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi namanya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami mendapat pelajaran yang begitu berharga dari Ishak. Engkau mengizinkan Ishak, anak seorang yang kaya raya, memiliki koneksi bukan kepada pejabat, tapi kepada pemilik langit dan bumi. Tapi engkau mengizinkan Ishak menghadapi situasi yang sulit. Karena kami percaya, engkau mau Ishak mengenal engkau sama seperti bapaknya mengenal engkau. Dan kau berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Mesir berbicara tentang dunia. Ketika Ishak menghadapi situasi yang sulit, jangan mencoba mencari jalan keluar, penyelesaian dengan cara-cara dunia. Tapi tinggal di negeri yang kukatakan kepadamu, tanah perjanjian, tanah yang begitu banyak janji Tuhan di sana. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata kepada Ishak, pegang janjiku, pegang firmanku, hidup di dalamnya. Aku pasti menempati sumpah yang kuikrarkan kepada bapamu di tanah itu. Itu sebabnya hari ini Tuhan, Engkau tahu setiap kesulitan yang anak-anakmu hadapi hari ini. Kau tahu satu persatu Tuhan, situasi sulit yang mereka hadapi hari ini. Hari ini kau sudah berbicara kepada mereka melalui firman-Mu. Jangan mencoba mencari penyelesaian jalan keluar dengan cara-cara dunia. Mungkin orang dunia menawarkan cara-cara yang untuk menyelesaikan masalah. Jangan mencoba mencari penyelesaian dengan cara-cara dunia. Tapi pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, hidup di dalamnya, maka Tuhan akan membukakan matamu kepada solusinya. Dia akan memberikan hikmat kepadamu tentang apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari situasi yang sulit. Tapi kalau kamu mencoba untuk mempergunakan cara-cara dunia, melupakan firman Tuhan, melupakan janji Tuhan, sesungguhnya kehidupanmu sedang mengalami penurunan. Itu sebabnya kembali kepada janji Tuhan,
kembali kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan menyertai engkau. Dan dia akan membawa engkau tidak pernah turun, tapi terus naik, terus naik, terus naik. Dan ketika semua orang melihat engkau, orang menjadi cemburu, to be envied. Karena orang ingin mencari tahu, apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu diberkati? Dan pada akhirnya mereka bertanya, siapa Allah yang memberkati kamu? Dan biarlah hari ini ke Tuhan, engkau tahu setiap masa-masa sulit, situasi sulit yang mereka hadapi hari ini. Engkau akan meneguhkan janjimu kepada mereka Tuhan, ketika mereka tinggal dalam firman. Dan hari ini Tuhan, mereka akan mendapatkan hikmat daripadamu. Engkau buka mata mereka kepada solusinya. Dan engkau akan memberikan hikmat kepada mereka tentang apa yang harus mereka kerjakan. Mereka keluar dari situasi yang sulit. Kami percaya kemurahan, kebajikan belaka yang boleh mengikuti mereka sepanjang umur hidup mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin. The Savior of the world, as a precious sacrifice. You are the bread of life. You're the bread from heaven. You crown me with your love. Give everlasting life. You are the bread of life. You're the bread from heaven. Nah, siapa nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuh-Mu, terima darah-Mu, dia punya hidup yang kekal, hidup yang sama seperti yang Kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuh-Mu, kami yang terima darah-Mu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur Tuhan buat tubuh yang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran karena engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau engkau sudah tanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari satu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan menerima semua berkat, warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita, ucap syukur untuk kesehatan, berkat, juga perlindungan yang telah kita terima secara sempurna melalui kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur kita bersama-sama. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Saudara masing-masing berdoa, naikkan setiap doamu sama Tuhan, naikkan setiap pergumulanmu sama Tuhan, nyanyi firman Tuhan. Apabila saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus tinggal dalam saudara, tinggal dalam Tuhan Yesus. Mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Dia menjadi pokok, saudara menjadi ranting. Apapun yang ranting butuhkan akan disuplai.
Dari pokok supaya ranting bisa berbuah banyak dan Bapa di surga yang dipermuliakan. Kami berkati minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang sesuai dengan firman-Mu. Markus 6 ayat 12, 13, setiap tetes, setiap oles minyak yang keluar dari botol adalah minyak urapan, punya kuasa kesembuhan ilahi, doleskan pada orang sakit disembuhkan, punya kuasa mengurapi, memuliakan Allah, memuliakan manusia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah minyak urapan. Kami berdoa Tuhan, supaya Roh Kudus yang ada di dalam anak-anak-Mu, dalam kami semua, menjadi roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengenal Engkau dengan benar. Dan kami bisa melihat apa warisan kami. Sehingga waktu kami menghadapi situasi yang sulit, kami bisa menjadi orang yang tenang. Karena kami tahu, Engkau Tuhan yang tidak tinggal diam. Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu apa yang menjadi warisan kami Tuhan. Ketika terjadi situasi yang sulit, ini hanya sementara. Ini semua tidak menimpa kami. 1.000 orang boleh rebah di sisi kami. 10.000 boleh rebah di sebelah kanan kami. Tapi semuanya tidak akan pernah menimpa kami. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang tetap memelihara dan menyediakan anak-anak-Mu di tempat ini. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus menjadi hikmat dan wahyu dalam kehidupan mereka. Dan dalam situasi yang sulit yang mereka hadapi, biarlah mereka tetap menjadi orang yang rendah hati. Ketika mereka tenang, mereka menjadi orang yang rendah hati. Mereka tidak mencari pertolongan ke sana ke sini menurut cara-cara dunia yang membuat mereka semakin terpuruk. Tapi biarlah mereka tinggal dalam firman-Mu, pegang janji-Mu, hidup di dalamnya. Karena seperti Engkau mengatakan kepada Ishak, tinggallah di negeri yang kujanjikan kepadamu, kepada bapakmu, dan aku pasti menepati sumpah yang aku ikrarkan kepada bapakmu. Kami mau tinggal dalam janji-Mu, kami mau tinggal dalam firman-Mu, karena kami tahu Engkau pasti menepati janji-Mu. Engkau pasti menepati firman-Mu dalam seluruh area kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau akan membukakan kepada mereka, apapun situasi sulit yang mereka hadapi hari ini. Engkau membukakan mata hati mereka, supaya mereka bisa melihat solusinya, dan Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, tentang apa yang harus mereka lakukan. Kami percaya Tuhan, mereka akan keluar dari situasi yang sulit. Seperti Engkau membawa Daud keluar dari lembah. Hanya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi sepanjang umur hidup mereka. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. Segala puji kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.